Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aku mau jelasin tentang eh, tugas dari OBS 2, eh, asesmen individu. Untuk nomor satu, kita bakal langsung import aja di bagian si exploration dan mission. Sebelum kita udah download dulu ya di sini untuk exploration untuk first person, terus di sini untuk apa namanya si navigasinya kita di bagian mission. Nah, di sini kita langsung download aja di navigasi. Kalau udah download, kita langsung drag and drop aja ke sini. Nanti bakal muncul di bagian hierarki sini. Nah, di sini udah muncul. Nah, pertama kita bakal drag dulu kan di bagian si navigasi ini. Nah, caranya itu pertama kita buka dulu bagian mission, navigation, terus ke prefab. Lalu di bagian navigation illusion, di sini kita tinggal drag and drop aja. Sini udah di drag and drop. Lalu di bagian first person, di sini ke bagian exploration, lalu di bagian prefab tinggal di drag and drop aja sini. Lalu di bagian sini, nah di sini kita biarin aja. Terus kalau ada kamera, main kamera di sini kita hapus aja. Lalu di bagian sini kita bisa tambahin plan. Caranya itu ya pakai 3D object, lalu di bagian plan gitu. Terus selanjutnya kita langsung cobain aja karena ini tinggal masukin aja setnya. Nanti tinggal dimainin lalu nggak bakal bisa untuk si ngambil koleksi item si kuning-kuningnya ini karena masih ada si penghalangnya gitu. Untuk nomor satu sampai situ. Lalu ke nomor 2 sampai nomor 5. Nah, di sini aku udah buat untuk eh, sebelumnya. Pertama itu kita bakal di sini aku ini dulu deh. Eh, aku hide dulu semuanya. Nah, aku hide dulu. Terus pertama kita bakal buat plan dulu di sini dengan tadi 3D object, lalu kita bikin plan. Kedua kita first personnya. Nah, di sini udah aku drag and drop tadi sama kayak ya sebelumnya. Exploration terus first person. Lalu kita bakal bikin rintangan. Rintangannya itu berbentuk apa? Berbentuk cube. Jadi di sini kita bikin bentuk-bentuk cube seperti tangga gitu-gitu. Nah, di sini kita bikin sebanyak 4 aja, eh sampai 5 lah. Nah, terus kita bikin eh, satu cube yang istilahnya dia buat latar di atasnya gitu, buat nanti pijakan di atasnya. Nah, habis itu, habis itu kita bakal tambahin si bagian navigation finish. Nah, di navigation finish, jadi dia nanti bakal finish gitu. Nah, tapi sebelum itu kita bikin ke kanvas dulu. Kita kanvas dulu biar apa sih? Biar ada trigger si kalau misalnya kamu menang ada tulisannya gitu. Kamu menang gitu. Nah, di sini kita bikin canvas terus bikin create text dengan eh, legacy. Sini dengan UI legacy text gitu. Jadi si teksnya ini kita bisa ganti tulisannya. Di sini aku pakai IE menang. Terus di sini kita pencet nanti bakal muncul di bagian si navigation finish. Nih, si navigation finish ini di bagian triggernya kita tambahin, terus kita masukin si teksnya yang tadi. Nah, terus si game objectnya kita jadi set aktif bool, terus kita nyalain gitu. Jadi nanti ketika menyentuh si box menangnya itu bakal ada tulisan menang gitu. Gitu. Nah, gitu. Gitu, guys. Nah, terus yang nomor selanjutnya kita bakal ada bikin si eh pas itu namanya si ini itu bakal gerak-gerak gitu.
Nah, si bagian cube-cube-nya kita bakal tambahin si codingan navigasi move gitu. Jadi tinggal di add komponen, lalu tinggal di bagian navigasi move kita tambahin, lalu di setiap cube-nya kita tambahin, lalu di bagian move modenya kita bagian pingpong. Nah, terus di bagian y-nya kita cek, terus ininya y-nya jadi satu, x-nya jadi nol. Terus kalau misalnya jalanin dia bakal kayak gerak-gerak gitu. Nah, itu bakal gerak ke atas bawah. Nah, gitu guys. Terus tapi kalau yang nomor 5 jangan ya karena kan dia bagian destinasinya. Nah, lalu nomor selanjutnya kita bakal membuat si tangga-tangga ini dia jadi kayak hilang mati gitu. Hilang mati, hilang nyala gitu. Jadi di sini kita tambahin si bagian script navigation timernya kan kita bakal import tuh di bagian sini. Bagian Messi, navigasi terus prefab di sini ada navigation timer. Nah, tinggal di drag and drop aja ke hierarki, nanti bakal muncul. Lalu di bagian platform ini, nah di sini bakal ada suruh masukin elemen. Nah, elemen-elemen ini bakal si cube-cube-nya yang kita bakal masukin gitu. Nah, yang nomor 5 ini nggak usah karena memang itu buat navigasi eh, plannya gitu. Jadi nanti contoh itu bakal bakal hilang mati itu kan hilang mati hilang nyala gitu. Nah, kalau udah itu nomor selanjutnya. Nomor terakhir kita bakal nambahin si navigasi teleport. Nah, si navigasi teleport ini sama kita drag and drop aja ke sini gitu. Nah, si teleport ini bakal teleportasi ke tempat yang kita tuju gitu kan. Pertama kita bikin cube dulu, cube-nya ini. Nah, cube buat target si tempat tempat nanti teleport gitu kan. Setelah udah di drag and drop, nanti bakal muncul di hierarki. Itu di bagian hierarki, di bagian destination point, kita tambahin si cube-nya begini gitu. Nah, lalu di bagian first person, tapi kita jangan lupa si antek-nya kita tambahin si player karena biar ke detect jadi player gitu. Terus kita lanjut aja. Nah, kalau misalnya dijalanin nanti bakal kayak gini karena kan ini rintangan susah ya. Nah, ini teleportasi biar memudahkan gitu. Nah, memudahkan jadi langsung ke sini. Habis itu kita langsung ini aja ke sini langsung menang gitu. Jadi nggak harus pakai tangga. Nah, si ininya kita bisa hilangin si cube-nya. Si hmm, di si mesh rendernya kita bisa hilangin. Jadi nggak ada cube-nya jadi kelihatannya. Nah, jadi kelihatannya itu nggak ada cube-nya gitu. Nanti langsung teleportasi aja sih. Nah, gitu deh. Thank you. Nomor udah selesai. Oke guys, jadi pertama kita bakal buka untuk si game ekosistemnya ini. Pertama kita bakal download si Carolina. Di sini tinggal diklik aja untuk linknya. Nanti bakal diarahin ke sini. Bebas mau yang mana. Di sini aku pilih yang tiga. Lalu kalau udah selesai download, kita pergi ke file. Nah, udah pergi ke file, lalu kita ekstrak, ekstrak all. Lalu di sini tinggal di ini aja, terus ke SMPP, SMPP, terus lalu ke hmm, htdocs. htdocs. Terus coba kita simpan dulu aja. Nah, terus kita ekstrak.
Sini. Lalu kita buka SMPP-nya di bagian yang lalu kita searching SMPP. Lalu kita buka SMPP-nya, lalu kita si Apache-nya kita start. Nah, ini udah di start. Lalu kita ke PHP admin. Lalu kita bakal ke bagian ini. Hmm, kita buka PHP admin. Oke. Oke, kita lanjut untuk nomor tabel terakhir. Di sini nomor pertama. Pertama kita bakal buat ini dulu guys. Biasa kita bakal buat plan dan first person. Sini aku udah buat untuk plannya dan untuk first personnya. First personnya kita warnain ini aja. Oh nggak bisa. Ya wes. Pertama kita bakal bikin plan dan first person. Dan sini udah bisa jalan untuk first personnya. Ya udah bisa jalan. So, terus kita bakal buat si inventory. Nah, jadi pertama kita bakal buat canvas. Sini aku udah buat canvas. Nah, bentar ya. Hmm, sini aku udah bikin canvas. Nah, langkah pertama kita bakal cari yang namanya acquisitional inventory. Nah, di sini kita langsung drag and drop aja ke bagian si kanvasnya, masukin ke dalam kanvas. Terus ini udah aku iniin, nyalain, aku tambahin. Di sini bakal tampilannya kayak gini. Lalu kita bakal buat juga button, sorry, UI, ke legacy, lalu ke bagian button. Di sini kita bakal buat satu button yang buat nampilin si inventory-nya gitu. Nah, si ini bakal nanti pas kita klik ini bakal muncul si inventory ini. Nah, si inventory ini kita bakal matiin dulu. Lalu di bagian button, di bagian on click, kita bakal tambahin ini. Terus kita bakal masukin si equational si inventory-nya ini ke dalam sini. Lalu di functionnya kita ubah menjadi set active bool. Lalu kita checklist. Nah, makanya si inventory ini kita uncheck dulu biar dia hilang. Kalau misalnya kita jalanin, kalau kayak gini, nah sini kita bisa klik. Nah, di sini bakal muncul si inventory-nya. Nah, bisa di close juga. Kita klik, close. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal buat button-button yang dimana dia bakal bisa nambahin dan mengurangi si inventory-inventory yang sudah ada gitu. Pertama, gampang. Biasa kita bakal bikin button, beberapa button. Di sini kita pakai legacy lagi. Kita ada dua button, yaitu ada add, nambahin, sama ngurangin. Nah, di bagian add ini, kita bakal masukin di bagian on click, kita bakal masukin codingan si acquisitional inventory. Sini kita bakal dari drag and drop aja, terus masukin ke sini. Lalu di bagian functionnya kita ubah menjadi si add item.
Nah, di bagian add item ini ya ini si angkanya biarin aja dulu. Lalu di bagian remove sama sama metodenya kita masukin si equational inventory-nya lalu kita bakal functionnya bakal ganti menjadi remove item gitu teman-teman. Jadi ini kan baru dua ya. Nah, kita tinggal duplikat aja. Nanti bakal muncul 4 button seperti ini. Nah, di bagian si dua yang bawah ini kita ubah si angkanya ini menjadi satu. Sedangkan yang di remove juga kita ubah jadi satu. Awalnya kan nol kan yang satu ini. Nah, nol. Lalu kita tambahin aja menjadi satu. Gitu. Tapi kalau misalnya jalanin dia bakal menjadi seperti ini. Set. Nah, kalau misalnya ditambahin dia bakal nambah satu. Terus kalau misalnya di sini kita kurangin, ya hilang. Nah, di sini kalau yang atau lagi dia bakal nambahin ke sisi selanjutnya. Lalu kita kalau remove, kita remove. Nah, sini remove, remove. Nah, begitu. Lalu selanjutnya ke nomor selanjutnya kita bakal buat yang namanya si occasional target. Sini kita buat satu dulu aja. Di sini aku udah buat. Ditempatin dulu deh. Nah, di sini udah terbuat satu. Di bagian occasional target sama di sini kita tambahin aja namanya occasional target. Nah, di sini. Sini tinggal di drag and drop aja, Bray. Nah, tinggal di drag. Nah, udah muncul kayak gini kita atur. Nah, habis itu di bagian inspector kita bakal nambahin yang namanya occasional inventory. Jadi yang tadi, yang ini kita tambahin di bagian trigger, kita tambahin satu codingan itu occasional inventory, lalu di bagian functionnya kita ubah menjadi sorry, menjadi add item. Add item di sini biarin dulu aja 0. Nah, kalau misalnya kita coba, dia bakal nambah sendiri di bagian inventory-nya. Hmm. Nah, nah, sorry. Bagian inventory. Nah, kalau misalnya itu kan eh belum bikinin ya. Si Canvas nih, kita nyalain dulu. Nah, sini kan inventory-nya masih 0. Nah, nanti kalau misalnya itu bakal muncul satu. Nah, kalau di sini kita cek. Nah, dia udah muncul dua kali. Karena tadi kita nyentuh dua. Nanti tinggal remove aja. Hmm. Nah, gitu, Bray. Ini nomor tiga kelar. Kita ke nomor selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bakal nambahin eh, dua lagi. Tadi yang udah aku spill. Asik, tiga ada tiga jadinya. Nah, di bagian ini. Lalu kita pergi ke bagian occasional inventory ini. Nyalain dulu deh. Si kanvasnya nyalain dulu. Nah, di bagian sini, eh, nih di bagian item satu ini, kita tambahin transformative bar. Yang sebelumnya kan kita udah buat ya di sini. Tinggal cari aja transformative bar. Nah, di sini transformative bar kita tambahin ke sini. Nyalain dulu deh. Nah, udah dinyalain. Lalu di bagian si item satu ini kita tambahin drag and drop si transformative bar ke dalam sini ke bagian pointer klik. Lalu di bagian functionnya kita ubah menjadi add value. Di sini bebas mau 10, 20, 30. Di sini tambahin 10. Lalu di bagian satu lagi
Itu kita masukin si equational inventory, lalu bagian ke remove item. Sini bagian nol aja. Jadi kalau misalnya nanti si targetnya itu kena, dia bakal nambahin si transformative barnya gitu. Ini kita hit dulu. Oke. Nah, di bagian sini, di bagian per targetnya, jadi ini tetap sama ya, ya di add item. Sini juga sama, di bagian ini add item juga. Jadi kalau misalnya kita jalanin, nah di sini kan 50 ya, aku belum jelasin sih. Jadi di transformative bar ini kita ubah dulu menjadi 50 poin si value awalnya. Nah, nanti bakal nambah gitu. Gitu, kurang lebih. Jadi kita join dulu. Oke, mati. Wih, iya. Hmm. Ya, pokoknya nanti bakal ada kayak nambah dan kurang gitu. Jadi setiap ininya bakal ada inventory. Kan, nah, si inventory ini kan bakal nambah ya. Nah, ini kita bisa bakal nambahin si health-nya ini. Jadi ini bisa menjadi kayak nambah nyawa gitu lah. Gitu. Untuk nomor selanjutnya, nomor 5. Lalu di bagian nomor 5, terus kita tambahin si game object ini. Kita create empathy, lalu ke game object. Nah, ke game object kan udah create empathy, lalu kita bikin ke game object. Nah, di game object ini kita nambahin si add component yaitu equation manager. Nah, di equation manager ini bakal ada beberapa inspector. Di sini salah satunya ada target, terus ada on wrong hit dan si unsquestion complete. Jadi di bagian sini, nah di bagian target ini kita masukin aja tuh tadi 3 bola yang udah kita tambahin. Kita tambahin aja masukin ke sini bla 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 masukin sesuai dengan target kita gitu kan. Terus untuk si on wrong hitnya ini bakal kita masukin si equational inventory, lalu kita ubah set aktifnya itu menjadi set aktif bool dan kita checklist ini sesuai dengan eh, jumlah bola atau jumlah equational targetnya gitu. Jadi kayak gitu nanti demonya kayak tadi yang udah gue cobain. Jadi kayak gini. Si equational completenya bakal kayak gini. Biarin aja kita tambahin. Ini kita coba cek dulu inventory-nya kan masih kosong. Nah, habis itu kita tambahin bla 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 bla. Terus kita tambah lagi bla 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 bla. Jadi kan adanya sekitar. Nah, ada 5. Nah, memang kita bisa tukerin. Jadi set set 10, 20, 30, 40, 50. Nah, full hijau deh. Jadi kayak gitu aja. Thank you. Oke, kita lanjut. Di sini kita bakal lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini kita pertama kita bakal buat kanvas dulu kayak sebelumnya. Nah, kanvasnya kita nyalain dulu. Di sini udah aku bikin. Sorry. Nah, di sini kita bikin kanvas dulu pertama. Lalu kedua, kita bakal ke bagian aset di bagian mission, lalu di transformatif, lalu di prefab, lalu di bagian ini kita masukin si
transformatif bar ke kanvas gitu. Jadi di sini udah aku nyalain ya. Nah, di sini untuk transformatif barnya, sini bakal ada hijau-hijau. Terus langkah kedua selanjutnya kita bakal buat arenanya dulu. Di sini kita bakal buat plan. Sini aku udah buat plan. Sini kita bikin arenanya dulu. Lalu kita masukin si orangnya kayak biasa. Di bagian ini kita dimasukin si first person. Sini udah aku masukin. Caranya sama, tinggal di drag and drop aja. Lalu kedua, kita bakal bikin cube-cube-nya atau kayak kolek-koleknya, kolek-kolek itemnya. Sini kita bikin cube menggunakan 3D object. Sini aku udah buat, tinggal dimunculin aja. Nah, sini kita bikin tiga dulu aja. Oke, nah selanjutnya di sini tuh kita bakal buat si ininya kalau misalnya kena ini bakal kalah gitu. Jadi caranya kita bikin teks juga. Nah, si teksnya ini kalau misalnya nanti darahnya habis itu bakal ada tulisan ini kalah gitu ya. Jadi sama sih sebenarnya untuk konsepnya kita bikin teks legacy. Di teks legacy kita bikin di sini UI UI, habis itu kita teks legacy terus teks gitu. Terus tinggal masukin aja, tinggal diatur kalah atau apapun namanya gitu ya. Nah, terus di bagian teks legacy ini kita atur aja maunya kayak gimana, lalu kita matiin dulu. Nah, di bagian transformatif bar, di bagian bawahnya, sehingga udah ada codingannya ya. Nah, di bagian sininya, di bagian bar conditionnya, kita tambahin satu. Nah, di bagian sini awalnya itu greater than, kita ubah jadi equal. Nah, kalau udah di sini udah kita biarin aja target value-nya 0. Lalu di bagian si on condition-nya kita masukin si teksnya. Jadi di sini kita tambahin, lalu kita masukin teks legacy. Nah, di sini kita functionnya kita agama object set active bool, lalu kita checklist gitu. Nah, itu udah. Jadi nanti ketika si karakternya itu masuk apa sih mengenai kotak-kotaknya nanti bakal eh, apa namanya bakal kayak darahnya berkurang gitu. Nah, di transformatif bar ini kita eh biarin aja untuk ininya ya. Terus si bagian kotak-kotaknya ini kita masukin si add komponen transformatif target gitu. Jadi di sini kita add komponen transformatif target kita masukin. Nah, di sini aku udah masukin. Jadi di bagian trigger kita masukin si transformatif si barnya ini kita masukin ke sini gitu. Nah, kalau dimasukin, nah si functionnya ini kita masuk ke transformative bar lalu di subtract value. Nah, itu tujuannya untuk mengurangi ya, mengurangi namanya juga subtract ya. Jadi mengurangi nilainya gitu. Misalnya di awalnya 100, tapi kalau kena ini kita berkurang 30, 30, 30 gitu. Nah, di sini aku masukin 30 karena ada 3 gitu kan. Nah, di bagian si on triggernya ini, is triggernya kita nyalain aja. Lalu di bagian destroy on trigger kita nyalain, nyalain aja. Nah, habis itu sama kita lakuin ke semua cube-cube-nya gitu ya. Sama untuk transformative bar value-nya, transformative bar ke subtract value gitu. Terus ini kita samain bebas sih mau ntar misal 50 atau 20 gitu ya. Nah, itu bebas. Nah, terus di sini sama kita ketiga-tiganya kita bikin itu gitu. Lalu untuk selanjutnya, nomor selanjutnya itu kita bakal buat si transformatif, sorry, bentar. Kita bakal buat transformatif score.
gitu. Di sini aku udah taruh. Jadi si kita sudah kita ada di bagian mission ini kan ada transformatif. Nah, di sini ada transformatif score. Jadi kita langsung aja drag and drop ke bagian dalamnya kanvas. Nanti bakal muncul seperti ini, game value. Nah, di bagian skornya ini kita atur aja biasa. Nah, selanjutnya di bagian hmm, bagian ini kita biarin aja dulu ya. Nah, tapi jangan lupa kalau misalnya first person ini kita jadiin si playernya gitu, si tagnya jadi player gitu. Nah, terus selanjutnya kita bakal ada buat transformatif limit, sorry, transformatif spawn gitu. Tapi spawn itu ngapain sih gitu kan? Sebelumnya kita bakal buat si shooternya dulu gitu, si tembak-tembakannya buat si orangnya. Jadi pertama kita bakal tulis aja di sini shooter, kita cari asetnya. Di sini. Nah, di sini ada shooter. Kita tinggal di drag and drop aja ke sini ke dalam si first personnya gitu. Nah, kalau udah kita uh, drag and drop, habis itu kita masukin si bagian shooting event. Shooting eventnya ini kita bakal nambahin, bakal nambahin. Nah, tadi yang transformatif limitnya kita udah masukin tuh transformatif limit ya kan. Pasti kan kita tinggal cek aja sih transformatif limit. Nah, di sini tuh tinggal sama aja, tinggal di drag and drop aja ke sini. Terus, nah di bagian shooter, transformatif limitnya ini kita masukin di bagian shooting event. Nanti tinggal ditambah, lalu tinggal di drag and drop si limitnya ke sini. Lalu si functionnya itu jadiin add value. Nah, di add value ini dari nol kita ubah, dari nol kan awalnya kita ubah jadi satu. Terus si selanjutnya si bagian si transformative value. Nah, di sini kita bakal tambahin juga di bagian ini ada limit event sama on max reached. Nah, di bagian ini kita tambahin satu satu ya. Eh gini dulu deh. Jadi di sini tambahin satu terus kita masukin si shooternya, functionnya di transformation shooting, lalu kita ke bagian enable. Nah, habis itu kita checklist. Nah, yang ini sama juga ke shooting. Nah, sama aja sih. Kita ke sini ke enable, tapi nggak usah di checklist gitu. Nah, ini udah bisa nembak nanti. Tuh. Terus ke nomor keempat selanjutnya kita bakal hmm, kita bakal buat si spawn. Di sini udah aku buat. Nah, di spawn ini kita tinggal cari juga aja spawn. Nah, di sini kan udah ada ya. Nah, di sini kita tinggal drag and drop aja ke sini. Tinggal drag and drop ke sini, lalu di bagian transformative spawn. Di sini kan kita ada sphere. Nah, sphere-nya itu bikinnya kayak gimana? Nah, pertama kita bakal buat si 3D object, lalu di bagian sphere gitu. Nanti kita klik aja, nanti bakal muncul si sphere-nya kayak gini. Hmm. Nah, kayak gini. Nah, sphere-nya ini kita drag and drop masukin ke sini, ke bagian sini. Jadi nanti bakal muncul kayak gini. Nah, drag and drop bakal jadi inian. Nah, nih bakal jadi kayak gini. Nah, di bagian si sphere-nya ini, di sphere-nya ini akan ada collision-nya ya. Tapi yang di sini kita hapus aja dulu. Nah, di bagian sphere-nya ini, di sini kan udah jadi set ya. Nah, di bagian on collision ini,
kalau di collision ini kita tambahin si sphere yang tadi kita drag and drop, lalu kita masukin ke sini, ya kan? Terus di bagian transformative targetnya kita functionnya itu di bagian add score. Jadi nanti bakal ketika kita nembak dia bakal ada nambah-nambah gitu. Nambah 10 poin gitu di bagian si value score-nya. Nah, setelah itu kan udah tuh. Nah, di bagian si sphere-nya udah. Nah, selanjutnya itu bakal di bagian spawn-nya. Nah, di bagian spawn-nya ini kita tambahin si elemennya tadi, si elemen si sphere-nya ini gitu. Nah, tadi kan kita hilangin dulu deh. Nah, di bagian ini nggak usah di ubah-ubah. Di bagian prefab ini kita tambahin, lalu di ini kita tambahin si sphere yang tadi kita udah jadiin aset. Tinggal tambahin. Nanti dia bakal muncul di bagian sini, bakal jatuh gitu. Terus selanjutnya, nah di selanjutnya itu nomor selanjutnya nanti bakal ini. Oke. Nah di bagian nomor terakhir, kita pertama bakal pergi ke transformatif si transformatif bar. Nah di bagian transformatif bar, kita pilih ke bagian bawah, kita ke bawah aja. Nah di bagian sini kan udah ada ya. Nah di sini kita unchecklist saja. Di bagian apa bar conditionnya ini kita checklist. Terus di bagian si value-nya ini, kayaknya kita ke transformative bar. Terus itu ke bagian si uh, this value score ini. Hmm. Nah, di bagian sini kita add komponen. Di add komponen ini kita bakal nambah si transformative score kan, udah ada nih. Di transformative score, kita bakal ada nambahin score condition. Di sini kita nambahin elemen. Nah, di bagian sini kan udah ada nih. Nah, si greater than ini kita ubah lagi menjadi si equal. Nah, di bagian sini kita jadi si bagian greater than kita kita gak usah ganti deh, gak usah ganti. Jadi si ini jadiin greater than aja. Habis itu ininya kita ubah ke 20 boleh, atau 10 boleh juga sih. Nah, di sini kita ubah si target score-nya. Nah, ini biarin aja kita ganti si loop. Lalu di bagian terakhir ini kita tambahin lalu kita masukin si transformative bar-nya. Nah, di bagian transform function-nya kita pilih ke add value. Nah, di add value ini kita nambahin poinnya, misalnya beberapa gitu kan, misalnya 20 gitu. Nah, nanti ketika udah ditembak gitu kan, nah nanti bakal berkurang kalau misalnya eh, lama untuk menjatuhkannya gitu. Gitu deh.